penyebab apa penyakit alat pencernaan itu? Yang pertama ada penyakit MAH. Penyakit apa lagi? Sembelit. Terus disentri. Terus MAH itu ditandai dengan gejala apa sih, Bu? Gejalanya itu kayak terasa perih di perut, terus mual, terus kayak kita nggak enak gitu perasaannya, kayak sakit aja gitu. Dan terus penyakit alat pencernaan yang lainnya itu namanya appendicitis. Kak, apa sih appendicitis itu? Yaitu radang pada umbai cacing yang ditandai dengan sakit pada perut sebelah kanan, bawah. Biasanya itu yang ditandai dengan demam, keringat dingin, terus perut tidak enak gitu ya. Terus Bu, penyakit ini disebabkan apa ya? Terus adanya makanan yang tidak sehat juga. Penyakit atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh terus membusuk gitu dia di dalam perut. Jadi sehingga perut itu terasa mual dan perut akan menjadi kayak keroncongan gitu, ada kayak cacing-cacingnya gitu. Dan yang ketiga, penyakit alat pencernaan selanjutnya itu disentri ya. Nah, Kak, apa sih penyakit itu? Disentri itu apa sih gitu? Disentri itu adalah yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri itu alat pencernaan yang diserang oleh usus. Penyakit ini ditandai dengan muntah-muntah, buang air besar terus menerus. Dan Kak, Bu, apa sih pencegahnya? Pencegahnya itu menjaga kebersihan makanan. Jangan malas-malasan minum air putih ya. Di sini ada nggak sering yang malas-malasan makan? Sering telat makan nggak? Sering? Oh iya. Kenapa? Karena malas. Ya kan? Oh gitu. Suka makan goreng-gorengan? Jangan ya. Suka makan saus-saus? Jangan ya. Nanti sakit perut. Terus selanjutnya itu penyakit sembelit. Sembelit itu apa sih, Bu? Apa sih pengertian sembelit? Sembelit itu gejalanya susah buang air besar juga, disebabkan oleh gangguan proses pencernaan dan kurangnya makanan yang berserat-seratan, seperti kurangnya makan buah-buahan, sayur-sayuran, terus macam makanan yang berkandung biji-bijian gitu kan, kayak kacang hijau, kacang-kacangan gitu kan. Terus Kak, apa sih yang bisa kita cegah untuk menghindari sakit sembelit itu? Itu tadi, kita harus rajin makan buah-buahan, sayur-sayuran, terus sering makan yang berkandung serat yang berbiji-bijian. Tuh, makan buah pepaya contohnya. Kalau makan buah pepaya itu bagus loh untuk kesehatan pencernaan. Kenapa? Karena kandungan dari serat pepaya itu memproseskan pencernaan kita tuh bagus. Karena apa? Karena pepaya itu bagus untuk pencernaan kita. Apalagi kalau kita buang air besar, pasti akan enak itu terasa keluarnya. Ya enggak? Pernah dengar enggak? Pepaya itu bagus untuk kesehatan pencernaan. Di sini ada gambar tentang contoh penyebab sakit perut atau yang mengalami sakit perut. Ini juga. Dan apakah kalian tahu penyebab sakit perut itu kenapa? Karena satu tadi apa? Salah makanan. Dan kamu tadi apa menjawabnya? Melupakan cuci tangan. Jarang mencuci tangan dan yang lain-lainnya, pokoknya yang tentang penyebab sakit perut. Baiklah, karena kita kan udah tahu tuh penyebab sakit perut itu apa, karena salah makanan atau pola makan kita yang tidak teratur, terus jarang mencuci tangan gitu kan. Terus apa sih Ibu mengatasi sakit perut atau yang namanya diare itu? Oke, Ibu akan ngasih tahu kalian cara mengatasi diare dengan tepat dan benar. Cara mengatasi diare dengan tepat yang benar itu adalah koreksi penyebab diare, tetap makan dan minum, menyikapi penyebab diare, terus sediakan obat diare, dan selalu mencuci tangan dengan benar. Dan cara cegah diare yang bisa dilakukan untuk mencegah diare itu kan kayak. Dan ada juga pencegahan yang lainnya, sekalian. Menjaga kebersihan lingkungan dan rumah, gunakan bahan makanan yang segar, hindari makanan pedas-pedasan, makanan harus matang dan higienis, hindari kontaminasi silang saat memasak, memberikan vaksin rotavirus ke anak, hindari makanan pedas-pedasan. Nah, ini yang suka makan pedas-pedas itu kurangin anak-anak sekalian.
kan, kayak saus ataupun kayak cabai yang berlebihan gitu. Jadi kalau misalnya